Belalang itu akan menutupi permukaan bumi, sehingga orang tidak dapat melihat tanah. Belalang itu akan memakan habis sisa yang terluput, yang masih tinggal bagimu dari hujan es itu. Bahkan akan memakan habis segala pohonmu yang tumbuh di padang. Belalang itu akan memenuhi rumahmu, rumah semua pegawaimu, rumah semua orang Mesir, seperti yang belum pernah dilihat oleh bapamu dan nenek moyangmu. Jadi ini Tuhan kasih tahu apa yang akan terjadi. Ini belalang yang ada ini saudara, ini betul-betul dahsyat saudara. Dia menutupi seluruh Mesir sampai gelap gulita saudara. Lalu berpalinglah ia dan keluar meninggalkan Firaun. Sesudah itu berkatalah para pegawai Firaun kepadanya, berapa lama lagi orang ini akan jadi jerat kepada kita? Biarkan orang-orang itu pergi, supaya mereka beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Belumkah Tuanku insaf bahwa Mesir pasti akan binasa? Lalu Musa dan Harun dibawa kembali kepada Firaun. Dan berkatalah Firaun pada mereka, oke, pergilah, beribadalah kepada Tuhan Allahmu. Siapa-siapa sebenarnya yang akan pergi? Saudara, jadi sebenarnya Firaun ini tidak ikhlas saudara. Dia sebenarnya nanti mau bilang, oke lah kamu pergi, tapi jangan semua pergi ya, yang laki-laki saja. Kamu pergi sebagian saja. Saudara, bukankah ini sama dengan iblis saudara? Dia suka mencobai, oke lah kamu boleh ikut Tuhan, tapi jangan sungguh-sungguh lah. Kamu boleh punya agama Kristen, tapi jangan ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Kamu boleh ke gereja, ya kan? Tapi jangan sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, ya kan? Boleh percaya dengan anugerah Tuhan, tapi masih ya percaya dengan kekuatanmu sendirilah. Campur-campur gitulah. Nah saudara, bahkan Yesus sendiri dicobai sama iblis, betul tidak? Jawab Musa langsung tegas saudara, kami hendak pergi dengan orang muda, orang tua, anak laki-laki, anak perempuan, kambing domba, lembu sapi. Dia perincikan semua, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan. Tapi Firaun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihat, jahatlah maksudmu. Saya baca dalam New King James, itu King James Version yang lama. Beware, for evil is ahead of you. Jadi sebenarnya dia tuh agak sedikit mengintimidasi saudara. Tuhan itu sebaiknya menyertai kamu, better be with you. Waktu aku mengizinkan kamu dan anak-anakmu pergi. Jadi sebenarnya dia bilang, kalau kamu pergi sama anak-anakmu, mudah-mudahan Tuhan menyertai kamu, better be with you. Karena apa? Evil is before you. Sesuatu yang jahat ada di depan kamu. Saudara, ini dia memberikan sebuah ketakutan kembali kepada Musa. Bukankah iblis juga pendakwah yang seringkali buat kita ketika kita mau melangkah, dia seringkali buat kita ketakutan dalam hidup ini. Ya, kadang-kadang kita tidak tahu, kita tidak sadar, tiba-tiba panah api itu masuk dalam pikiran kita. Ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada intimidasi yang dibuat kita jadi lemah akhirnya. Dia bilang, ya Tuhan menyertai kamu, tapi kayaknya Tuhan tidak sungguh-sungguh menyertai kamu. Kamu melangkah, jangan-jangan Tuhan biarkan kamu berjalan sendirian. Saya percaya Tuhan menyertai. Kalau Tuhan yang menyertai, Tuhan juga yang akan memberkati